saya Didik Supardan, NIM 230401020096, kelas Mesin Learning IT 501 PJJ Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin learning, salah satu mesin learning unsupervised learning, K-mean clustering, dengan judul laporan fast and slow moving persediaan obat di rumah sakit. Latar belakang penelitian ini adalah dibutuhkan perencanaan kebutuhan obat yang tepat berdasarkan data pemakaian obat merupakan kunci optimalisasi pengadaan obat di rumah sakit untuk memastikan ketersediaan obat yang tepat jenis dan jumlahnya sesuai kebutuhan pasien dan pada waktu yang dibutuhkan. Algoritma K-means membagi data menjadi beberapa kelompok berdasarkan kemiripan antar data. Hal ini memudahkan analisis pola pemakaian dan perencanaan kebutuhan obat yang lebih terarah. Diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan dan pengendalian pasokan obat di rumah sakit, sehingga tercapai optimalisasi pengadaan obat dan terpenuhinya kebutuhan obat pasien secara efektif dan efisien. Metode penelitian. Di sini metode penelitiannya ada dua. Satu, laporan rekap saldo barang RSUD Budi Asih tahun 2023. Yang kedua, knowledge discovery in database KDD. Knowledge discovery in database KDD. KDD ini ada beberapa tahapan seperti dalam gambar berikut. Yang pertama, seleksi data. Seleksi data merupakan sekumpulan data operasional perlu dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam KDD dimulai. Data hasil seleksi yang akan digunakan untuk proses data mining disimpan dalam suatu berkas terpisah dari basis data operasional. Yang kedua, pemilihan data. Proses pre-processing mencakup antara lain membuang duplikasi data, memeriksa data yang inkonsisten, dan memperbaiki kesalahan pada data, seperti kesalahan cetak. Dilakukan juga proses enrichment, yaitu proses memperkaya data yang sudah ada dengan data atau informasi lain yang relevan dan diperlukan untuk KDD, seperti data atau informasi eksternal. Yang ketiga, transformasi. Pada fase ini yang dilakukan adalah mentransformasi bentuk data yang belum memiliki entitas yang jelas ke dalam bentuk data yang valid atau siap dilakukan proses data mining. Data mining. Pada fase ini yang dilakukan adalah menerapkan algoritma atau metode pencarian pengetahuan. Yang terakhir, interpretasi atau evaluasi. Pada fase terakhir ini yang dilakukan adalah proses pembentukan keluaran yang mudah dimengerti yang bersumber pada proses data mining pola informasi. Proses algoritma K-mean. 1. Pemilihan jumlah klaster yang diinginkan. Algoritma memerlukan pemilihan jumlah klaster yang diinginkan sebelum dijalankan. Jumlah klaster yang diinginkan harus ditentukan sebelum proses clustering dimulai. Yang kedua, pemindahan sentroid. Pada tahap ini, sentroid dari masing-masing klaster diinisialisasi secara acak. Sentroid merupakan representasi dari klaster yang akan dibentuk, berupa nilai rata-rata dari seluruh fitur pada setiap klaster. Yang ketiga, pemberian label data. Setiap titik data diwakili oleh vektor fitur dan ditempatkan pada klaster yang paling dekat dengan sentroidnya. Setiap titik data diberi label sesuai klaster yang ditempatkan. Tahap yang keempat, perhitungan sentroid baru. Setelah semua titik data dikelompokkan, sentroid baru dihitung berdasarkan rata-rata dari semua titik data yang ada pada klaster tersebut. Yang kelima, pemindahan sentroid. Jika sentroid baru berbeda dari sentroid sebelumnya, maka proses diulang dari tahap ketiga. Jika sentroid tidak berubah, maka proses clustering selesai. Yang keenam, pemberian label data. Setelah proses clustering selesai, setiap titik data akan diberi label sesuai klaster yang ditempatkan. Google Colab.
Di sini saya akan menggunakan tool Google Colab yang merupakan platform berbasis cloud yang menyediakan akses gratis ke notebook Jupyter. Platform ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan kode Python, mengolah data, dan membangun model machine learning tanpa perlu menginstal perangkat lunak tambahan. Hasil dan pembahasan. Proses untuk pengerjaan K-mean ini saya melakukan 7 proses. Yang pertama, proses import library. Import library ini seperti ini codingannya, mengimport pandas. Pandas itu library ini digunakan untuk memuat data, mengelola data dalam bentuk tabel data frame. Terus import numpy. Import numpy ini library ini digunakan untuk operasi matematika dan array. Selanjutnya from sklearn.cluster import k-means. Sklearn cluster library ini berisi berbagai metode pengelompokan termasuk k-mean clustering. Terus menggunakan matplotlib dengan mengimport pyplot. Matplotlib library ini digunakan untuk membuat visualisasi data. Sklearn preprocessing library ini berisi berbagai metode preprocessing termasuk standar scalar yang digunakan untuk standarisasi data. Untuk proses 2 ini kita akan mengimport data CSV ke dataset. Jika data kita berupa Excel, pertama kita harus mengupload dulu ke Google Drive, kemudian gunakan perintah from Google Colab import drive on content my drive path content alamat konten, kemudian jangan lupa di convert ke dalam bentuk CSV pd.read Excel file dan ditampilkan dalam tabel pd data frame. Hasilnya seperti gambar di samping. Tahapan ketiga, kita visualisasikan data, persebaran data sebelum kita menggunakan k-mean. Di sini saya akan membandingkan tentang jumlah pengeluaran berdasarkan saldo akhir. Menggunakan grafik scatterplot. Scatterplot adalah metode untuk visualisasi yang dapat menampilkan hubungan antara dua variabel tersebut dengan menampilkan distribusi titik data. Proses keempat, data scaling. Data scaling ini menggunakan perintah seperti ini, df.select data type include np number. Tujuan utama dari data scaling adalah untuk memastikan bahwa semua variabel dalam dataset pada skala yang sama. Yang penting untuk perhitungan jarak yang akurat dalam algoritma seperti k-mean clustering. Jadi jaraknya itu saling berdekatan, tidak berjauhan. Kelima, data elbow. Untuk menentukan jumlah cluster, kita akan menggunakan metode data elbow dengan perintah ini. Nah, di sini mulai melandai pada titik ketiga, artinya di sini adalah jumlah optimalnya, jumlah clusternya adalah 3. Proses ke-6, k-mean clustering. K-mean clustering tinggal memasukkan perintah k-mean and cluster sama dengan 3, terus km fit df scale saldo akhir, kemudian df tipe cluster yet ready. Codingan tersebut untuk membuat sebuah instance dari kelas k-mean dari library sklearn cluster dan menentukan jumlah cluster yang digunakan adalah 3. Variabel km menyimpan instan dari kelas k-mean yang dibuat, lalu menggunakan objek km untuk memprediksi cluster dari data yang telah distandarisasi yang disimpan dalam data frame df scale. Metode fit predict digunakan untuk menyesuaikan model k-means dengan data dan memprediksi label cluster untuk setiap titik data. Hasil dari metode ini disimpan dalam variabel y predict. Proses 7, visualisasi cluster data. Berikut adalah codingan untuk visualisasi cluster data. Ini terdapat 3 titik sentroid yang berbintang ini. Titik sentroid pertama berada di angka 0,
Sentroid kedua ada di kisaran 2,5 sampai 5. Untuk sentroid ketiga ada di titik 12,5 sampai total 15. Kesimpulan di sini dihasilkan 3 klaster. Klaster 0 kategori obat yang bergerak cepat, fast moving, yang artinya membutuhkan persediaan stok yang stabil sehingga bisa memenuhi kebutuhan obat pasien. Klaster yang kedua, klaster 1, klaster dengan tingkat pergerakan yang sedang-sedang aja, relatif stabil dari waktu ke waktu, tidak mengalami peloncakan kebutuhan. Yang kedua, klaster 2 adalah klaster yang bergerak lambat, slow moving, di mana ketersediaan stoknya banyak namun pengeluarannya sedikit. Maka diharapkan dengan ini bisa dievaluasi untuk persediaan obat sehingga bisa meminimalisirkan obat yang bakal habis expire. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum.